Welcome back to Cinelis, tempat di mana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Dan kali ini gue bakal ngomongin sesuatu yang menyeramkan, yang mengerikan. Tapi bukan film horor, karena kalau di film itu sesuatu yang mengerikan bukan cuma bentuknya hantu, bukan cuma penampakan demit atau teror pembunuh bertopeng, nggak cuma itu, tapi juga bisa berasal dari sesuatu yang sangat dekat, sangat alamiah, dan bisa banget terjadi setiap hari di kehidupan kita, yaitu bencana alam. Film soal bencana alam tuh sempat sampai puncak popularitas di era 70-an, di mana tiap tahun tuh selalu ada blockbuster dengan tema bencana alam yang juga sukses di pasaran. Terus tahun 80-an sempat meredup karena trennya bergeser ke slasher. Baru kemudian sempat bangkit lagi di era 90-an pas teknologi CGI itu makin canggih. Tapi setelah masuk 2000-an popularitasnya agak turun, cuma nggak pernah bener-bener hilang. Sampai sekarang tuh minimal setiap tahun ada 1 atau 2 film bencana yang besar. So, di Cinelis kali ini gue bakal ngerangkum 10 film bencana alam terbaik yang paling serem, yang paling seru buat rekomendasi tontonan lo. Seperti biasa listnya gue urutin berdasarkan abjad, dan misal lo punya versi sendiri soal film bencana alam mana yang paling keren, yang terbaik, feel free buat nge-share itu di kolom komentar. Film bencana alam pertama adalah The Day After Tomorrow. Ini adalah karya Roland Emmerich yang dikenal sebagai sutradara yang emang hobi banget bikin film bencana. Dia sempat juga bikin 2012 pas rumor kiamat tahun 2012 dulu tuh rame. Tapi film bencana terbaik bikinan Emmerich masih The Day After Tomorrow yang diadaptasi dari buku berjudul The Coming Global Superstorm. Film ini menggambarkan berbagai bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi di Samudra Atlantik dan berpotensi membawa bumi kembali ke zaman es. Ceritanya tuh masih kayak film-film bencana pada umumnya sesuai dengan formula, tapi efek CGI-nya luar biasa canggih. Bahkan masih kelihatan bagus kalau ditonton sekarang, dan itu bikin penggambaran bencananya makin meyakinkan. The Day After Tomorrow bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. Berikutnya ada Greenland. Ini film yang sekilas tuh nggak terlihat meyakinkan, apalagi sebelumnya Gerard Butler pernah main di film bencana lain dengan kualitas yang jelek, yaitu Geostorm. Tapi di luar prediksi banyak orang, Greenland ternyata bagus banget. Ceritanya adalah tentang ancaman komet yang mau menabrak dan berpotensi menghancurkan bumi. Walaupun masih nawarin pameran efek CGI, keunggulan utama Greenland adalah ceritanya yang nggak melupakan sisi kemanusiaan yang lebih personal. Dan karena sukses di pasaran, sequel yang rencananya bakal berjudul Greenland Migration itu lagi disiapkan. Untuk sekarang Greenland bisa lo tonton di Catch Play dan HBO Go. Next ada The Impossible. Ini adalah film yang ceritanya deket banget sama kita karena diangkat dari pengalaman warga Spanyol bernama Maria Belén pas dia dan keluarganya itu terjebak di peristiwa tsunami tahun 2004. Maria bersama suaminya, Henry, dan 3 anak mereka waktu itu lagi liburan di Thailand buat merayakan Natal. Tapi kebahagiaan dengan cepat berubah jadi ketakutan pas tsunami menghantam dan memisahkan mereka. The Impossible ini gak cuma menegangkan, tapi juga luar biasa emosional karena fokusnya adalah ngasih lihat perjuangan Maria sekeluarga buat bertahan hidup dan saling menemukan keberadaan satu sama lain. Melalui penampilannya sebagai Maria, Naomi Watts itu diganjar nominasi Oscar untuk aktris terbaik. The Impossible bisa lo tonton di Netflix, Catch Play, dan HBO Go. Selanjutnya ada Knowing. Ini film yang memecah pendapat penontonnya ya. Ada yang ngerasa penggambaran bencananya itu terlalu konyol, tapi ada juga yang ngerasa terhibur. Kalau gue termasuk golongan penonton yang kedua, ceritanya tuh adalah tentang seorang profesor MIT yang diperankan oleh Lord Nicholas Cage yang menyadari adanya potensi bencana berskala global yang bakal menghancurkan bumi berdasarkan sebuah kode misterius yang dia pecahkan. Knowing ini bukan film bencana yang saintifik, nggak realistis, tapi seru banget buat ditonton dan masih nawarin banyak momen mengerikan. Salah satunya adalah pas karakternya itu ngelihat sebuah pesawat yang jatuh. Knowing bisa ditonton di Netflix dan Catch Play. Berikutnya ada Only the Brave, diadaptasi dari artikel majalah GQ yang berjudul No Exit. Only the Brave ini nampilin kisah nyata sekelompok pemadam kebakaran hutan yang rela mempertaruhkan nyawa mereka pada saat bertugas. Walaupun sayangnya gagal di box office, Only the Brave itu dapat banyak pujian berkat penggambaran menyentuh yang filmnya kasih buat aksi heroik para pemadam kebakaran. Klimaksnya, pas para pemadam kebakaran itu berlindung dari terjangan api dahsyat, masih jadi salah satu momen paling shocking dan menegangkan yang pernah gue tonton di sebuah film. Buat yang belum nonton, Only the Brave bisa lo temuin di Netflix. Next ada The Perfect Storm.
Mengadaptasi buku non-fiksi berjudul sama, The Perfect Storm ini ngangkat kisah nyata tentang kapal nelayan bernama Andrea Gale yang terjebak dalam terjangan badai dahsyat pada tahun 1991. Dibintangi sama George Clooney dan Mark Wahlberg, film ini tuh menggambarkan upaya para kru kapal buat bertahan hidup dari bencana mematikan tersebut. The Perfect Storm bisa lo tonton di Netflix. Next adalah The Poseidon Adventure. Ini salah satu film bencana klasik yang legendaris. The Poseidon Adventure diadaptasi dari novel berjudul sama yang mengambil latar di kapal bernama SS Poseidon yang lagi berlayar dari New York menuju Athena. Di tengah perjalanan terjadi gempa bawah laut pemicu tsunami yang berujung membalikan kapal tersebut dan mengharuskan para penumpangnya buat berjuang bertahan hidup. Poseidon Adventure yang termasuk satu dari beberapa film yang berjasa bikin film bencana populer di era 70-an, ini berhasil dapat 8 nominasi Oscar dan menang di kategori Best Visual Effects dan Best Original Song. Film ini sempat dibikin remake yang dikasih judul Poseidon dan rilis tahun 2006. Itu dibikin sama Wolfgang Petersen yang sebelumnya jadi sutradara The Perfect Storm. Sayangnya dengan kualitas yang gak sebagus film aslinya. Berikutnya ada Twister, sebuah film bencana epik yang menggambarkan terjangan tornado dahsyat. Walaupun kalau ditonton sekarang mungkin kelihatan sedikit ketinggalan zaman, tapi pas dirilis tahun 96 dulu, Twister ini dianggap sebagai salah satu film dengan efek spesial paling canggih. Dan kalau lo familiar sama gambar sapi yang terjebak di tengah tornado, ya itu yang mempopulerkan adalah film ini. Dan itu ngebuktiin gimana ikoniknya Twister. Sequelnya yang berjudul Twisters masih dalam tahap pengembangan dan rencananya bakal rilis tahun 2024, alias 28 tahun setelah film pertamanya. Twister ini juga termasuk bersejarah karena jadi film pertama yang DVD-nya dirilis di Amerika Serikat. Berikutnya ada Volcano. Kayak tadi udah gue bilang, di akhir 90-an genre bencana dapat popularitasnya lagi, dan tahun 97 jadi salah satu puncaknya berkat perilisan 2 film dengan tema serupa secara berdekatan, yaitu Dante's Peak dan Volcano. Keduanya sama-sama sukses di box office, sama-sama ngangkat soal ancaman gunung berapi, tapi Volcano ini lebih unggul berkat efek visualnya yang keren. Gabungin CGI sama beberapa teknik practical effects termasuk pemakaian miniatur, Volcano jadi kelihatan sangat meyakinkan. Ya seenggaknya buat ukuran film 90-an. Terakhir ada The Wave. Film yang jadi perwakilan Norwegia di Oscar tahun 2016 ini nyeritain tentang terjadinya longsor yang berujung menyebabkan tsunami setinggi 80 meter yang menerjang sebuah kota kecil. Seperti banyak film bencana terbaik, The Wave ini gak sebatas mamerin efek spesial canggih, tapi juga menyoroti manusia-manusia yang terlibat di dalamnya, di mana fokus dramanya itu terletak pada dampak traumatis yang dialami oleh orang-orang selepas terjadinya bencana alam. The Wave bisa lo tonton di Hulu pakai VPN US. Oke, itu tadi adalah daftar 10 film bencana terbaik, paling serem, paling seru versi Cinelis. Gimana? Apakah ada film favorit lo di sini? Atau sekali lagi lo punya versi lo sendiri, mungkin bisa lo share di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, share juga video-video Cinelis di medsos kalian buat saling berbagi rekomendasi film dengan orang-orang. Oke, kalau gitu sampai jumpa di list-list berikutnya.